SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul di tempat ini untuk saling berbagi ilmu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, saling murojaah, saling mengulang. Semoga dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada malam hari ini adalah tentang sulap antara trik dan sihir, ya. Karena masih banyak yang tersamarkan. Mana sih yang namanya sulap yang katanya hanya sekedar trik-trikan, atau mana sih sebenarnya yang dia masuk dalam kategori sihir? Jika kita ingin membahas tentang sulap, maka tidak boleh dilepaskan dari pembahasan sihir itu sendiri, ya. Dari pembahasan sihir itu sendiri, karena makna sihir secara bahasa adalah ma khafiya sababuhu, apa saja yang tersamarkan dengan sebabnya, ya. Sebabnya tersamarkan. Jadi sesuatu yang nggak diketahui sebabnya kok bisa begini, ya. Itu namanya sihir. Contoh, Pak, tiba-tiba kalau bahasa kita nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kok dia langsung kerasukan. Nah, kan nggak ada sebabnya, nggak kelihatan. Ternyata dia terkena sihir, ya. Itu makna sihir secara bahasa. Dan kalau kita melihat pembahasan sulap, sulap kan begitu. Kenapa kok tiba-tiba tadinya 2 jadi 3? Kan tersamarkan sebabnya, kok bisa? Nah, jadi kalau ingin membahas tentang sulap, kita tidak bisa lepaskan dari pembahasan sihir. Tidak bisa lepaskan dari pembahasan sihir. Sehingga kapan kita lepaskan, maka kadang seorang tidak faham ini betul-betul sulap yang tidak masuk kategori sihir atau sihir itu sendiri, ya. Perlu diketahui ya ikhwah, ya, bahwasanya kalau seorang membahas tentang sihir, ya, tentu diidentikan dengan perkara yang diharamkan, kan, ya. Karena Nabi SAW menyebutkan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama syirku billah, kesyirikan kepada Allah. Yang kedua as-sihr, sihir. Ini perkara yang membinasakan. Bahkan kalau kita ingin mendalami hukum sihir itu sendiri, dia adalah perkara yang mengkafirkan, ya. Perkara yang mengkafirkan, ya. Dalilnya jelas, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman
Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr. Ya. Dan lihatlah ya apa yang dibacakan oleh syaitan ya, terhadap kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman enggak kafir. Walakinna syayatin kafaru. Akan tetapi yang kafir siapa? Syaitan. Kenapa mereka bisa kafir? Yu'allimuna an-nas as-sihr. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Ya. Jadi kalau kita mau bahas tentang sihir pasti ada kaitannya dengan syaitan. Ini sihir yang terlarang. Ya. Yang bisa mengkafirkan. Masuk juga dalam pembahasan ini para dukun. Ya. Karena dukun kan menggunakan sihir. Makanya Pak, kenapa dukun itu kafir? Para ulama menyebutkan sebabnya dukun itu kafir karena dua hal. Yang pertama, istid'a lil ilmil ghaib. Mengaku mengetahui perkara yang gaib. Ya. Makanya pengakuannya ini sebenarnya tidak bisa diketahui oleh semua orang. Ini perkara ghaibiyah, yaitu dukun namanya. Karena dia mengaku mengetahui perkara ghaib. Ya. Dan inilah sebab kekafirannya dia. Ya. Karena ayat-ayat yang sangat banyak menunjukkan bahwasanya yang mengetahui perkara ghaib, ya, yang mengetahui perkara ghaib siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamul ghaiba bis samawati wal ard illallah. Katakan tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali. Ya. Hal yang kedua yang menyebabkan dukun itu kafir adalah istikhdam syayatin. Dia menjadikan syaitan sebagai pembantunya. Ya. Kenapa kok dia bisa tahu cincinnya ini hilang di mana? Karena menggunakan bantuan jin. Ya. Bisa nggak jin tahu, Pak? Ya bisa aja. Karena bagi jin hal seperti itu bukan perkara yang gaib secara mutlak. Ya. Contoh, jin kan itu alamnya, ya kita nggak melihat jin ya. Misalnya jin di suatu tempat, ada ibu-ibu yang di situ jatuh cincinnya, jin lihat. Kemudian ibu-ibu ini datang ke dukun. Maka dukun ini menggunakan jin. Jin satu dengan jin yang lainnya saling berkomunikasi. Siapa yang lihat cincinnya ibu ini tadi? Ya. Akhirnya dia sampaikan. Benar ternyata jatuhnya di situ. Ya. Kan begitu ya? Dia menggunakan apa? Syaitan untuk membantu dia. Ini sebab kekafirannya kuhan, para dukun. Ya. 6. Dan sihir, ya, penyihir juga menggunakan dukun. Sebelum kita lanjut pembahasan tentang sihir, Pak, di sana ada orang-orang yang mengingkari adanya sihir. Ya. Mereka adalah orang-orang Mu'tazilah. Demikian pula sebahagian kaum muslimin yang mengaku muslim di Indonesia nggak percaya tentang adanya sihir. Bahkan ya, sihir itu jelas-jelas hak kebenaran ada. Ya. Kalau kita mau faham pembahasan tentang sihir untuk memudahkan pembahasan, maka kita bagi sihir menjadi 3. Untuk memudahkan pembahasan, kita bagi sihir menjadi 3. Yang pertama, as-sihrul haqiqi, sihir yang hakiki, ya. Yang betul-betul sihir. Artinya apa? Sihirnya betul-betul memberikan pengaruh. Seperti
perbuatan sebagian dukun menyantet orang. Itu hakiki atau tidak? Hakiki, ya. Lalu ngapain, ya? Sibuk-sibuk, ya. Bikin kerjaan bongkar-bongkar santet bener atau enggak? Ya santet itu memang ada, ya. Ya. Nanti kita akan bahas mau pakai trik-trikan atau pakai santet betulan, ya dua-duanya ada. Dan dua-duanya ternyata terlarang. Ya. Ada yang mengingkari, oh itu enggak, ya, enggak benar itu, enggak ada ajian-ajiannya, enggak ada bacaan-bacaannya, enggak ada ketergantungannya dengan jin dan syaitan. Padahal itu betul-betul ada. Ya. Sihir yang seperti itu betul-betul ada. Ya. Bahkan Nabi pernah disihir. Nabi pernah disihir, Pak. Jibril langsung turun meruqyah Nabi SAW. Ya. Dan dalil tentang adanya ini sangat banyak sekali di dalam Al-Quran. Di antaranya ayat yang sering kita baca. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Kita disuruh berlindung kepada Allah dari kejelekan, ya, tiupan-tiupan yang ada di bukhul-bukhul, di ikatan-ikatan. Kalau Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari perbuatan ini, berarti perbuatan itu ada atau tidak? Ada. Lalu kenapa kita ingkari adanya sihir? Dan ini di antara sihir yang paling berbahaya, ya. Ya. Santet yang paling berbahaya, yaitu santet yang menggunakan bukhul-bukhul, yang menggunakan ikatan-ikatan. Ya. Sampai-sampai disebutkan kalau kita tidak dapatkan ikatannya, ya, sihirnya nggak hilang. Kuatnya sihir ini, tapi sekuat-kuat sihir apa? Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Penyihir tidak akan pernah berhasil dari sisi manapun dia datang. Yang penting kita kuatkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namanya sihir tetap terkalahkan. Ya. Bagaimanapun kuatnya. Karena asalnya inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya makar syaitan itu lemah. Sekuat-kuatnya makar syaitan tetap disifatkan dengan sifat dha'ifa, lemah. Loh, terus kenapa kok masih nggak keluar-keluar, Ustaz? Sihirnya masih bertahan di dalam. Berarti kita yang perlu dikuatkan. Kalau sama yang lemah saja kalah, berarti menunjukkan kita lebih lemah, kan gitu. Ya. Maka keimanan kita yang perlu diperbaiki. Ini sihir yang pertama. Sihir apa namanya? Hakiki. Ya. Sihir hakiki. Nah, bentuk sihir yang kedua adalah sihir takhyili. Ya. Kalau sihir hakiki tadi jenisnya banyak, ya. Yang paling terkenalnya sihir hakiki itu, yang paling banyaknya, ya, ada dua yang paling banyak terjadi. Ya. Ini disebut dalam kitab-kitab tauhid. Ya. Yang pertama sihir atof namanya. Ya. Yang kedua sihir sorf. Atof itu artinya melengketkan. Ya. Makanya ada huruf atof kan kalau pelajaran bahasa Arab kan, huruf waw, huruf atof, melengketkan. Ya. Ja'a Muhammadun wa Ahmad. Telah datang Muhammad dan Ahmad, berarti Ahmad ikut datang bersama Muhammad, sama-sama. Atof artinya melengketkan, yaitu sihir seseorang diguna-gunai agar dia bisa lengket kepada seseorang, padahal dia benci asalnya. Ya. Makanya sihir itu, Pak, kebanyakannya hubungannya dengan suami istri biasanya, kebanyakannya. Ya. Makanya dalam ayat kan disebutkan ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Sihir yang bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Ya.
atof ya. Atof itu melengketkan yang tadinya benci atau tadinya biasa-biasa saja ya. Karena si laki-laki ini sudah jatuh cinta, dia datang ke dukun supaya disihir si wanita ini jatuh cinta kepada dia. Ini ada ya. Ini namanya sihir atof ya. Nah, kemudian ya ini lebih dikenal biasanya dengan sebutan pelet ya. Betul ya? Ya, ilmu pelet ya. Supaya membuat orang jatuh cinta ya. Dan ini nyata, ini termasuk sihir hakiki. Di antara bentuk sihir yang kedua adalah sihir as-sarf, pemalingan. Ini juga banyak terjadi, Pak. Ya. Misalnya seorang yang dia punya rasa, ya kalau bahasa kita biasanya punya rasa dengan seorang wanita yang sebenarnya dia sudah jadi istrinya orang. Dan kalau sudah jadi istrinya orang, tentu dia cinta terhadap suaminya. Maka bagaimana caranya supaya si wanita ini bisa bercerai, bisa berpisah? Disihir. Itulah sihir sorf namanya. Sihir supaya si perempuan ini membenci pasangannya. Atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya. Wah, ini jahe ini Masya Allah. Tahu saja kondisi saya. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi dibuat sehingga dia benci ya. Kadang dalam bentuk apa? Setiap dia lihat suaminya, ada saja yang buat dia benci ya. Dikit-dikit marah dengan suaminya. Nggak ada hujan, nggak ada angin, marah sama suaminya. Berarti kan ada petir. Marah sama suaminya karena tersihir. Yang seperti ini cepat ditangani, Pak, bahaya. Cepat ditangani. Kalau tidak cepat ditangani, bisa membahayakan rumah tangga Anda. Baik. Bentuk yang kedua adalah sihir takhyili. Sihir yang berbentuk takhyili. Takhyil itu berasal dari kata khiyal, khayalan. Jadi seorang dibuat seakan-akan terkhayal terhadap sesuatu padahal bukan. Contoh, Pak ya. Ini paling banyak di perdagangan biasa. Karena melihat si fulan dagangan baksonya laris, maka jengkel. Akhirnya disihir. Sehingga setiap orang yang melihat Mas bakso ini mengangkat kuahnya, selalu kelihatan ada kepala kucing atau tikus. Sering begini ya. Ini takhyili. Sebenarnya nggak ada tikus di situ. Sebenarnya nggak ada kepala kucing. Tetapi setiap orang yang melihat ada. Beda nggak dengan yang pertama? Kalau yang pertama betul-betul hakiki ada. Ya. Kalau ini sebenarnya tidak ada tapi kelihatan ada. Nah, itu takhyili. Yang seperti ini lebih diidentikan dengan bahasa sulap, tapi pakai syaitan. Nah, sudah mulai ada kaitannya dengan sulap ini, Pak. Karena hakikat sulap itu adalah bukan merubah sesuatu, tetapi dia menipu pandangan manusia sehingga terlihat seperti sesuatu itu. Ya enggak? Perhatikan, Pak. Ini warna apa? Putih. Perhatikan ya. Twing merah. Ya. Ya enggak? Ribet banget sih. Ya. Masukkan aja ke cat merah jadi merah. Ngapain ribet banget ya. Yang sebenarnya tetap putih ya. Tetapi manusia dikelabuhi pandangannya sehingga berubah menjadi merah.
atau dengan trik-trik tertentu sehingga terkelabuhi. Ya. Kalau memakai syaitan, maka sihir seperti ini termasuk bentuk dosa besar, bahkan sampai ke jenjang kekafiran. Kalau menggunakan syaitan, karena dia menggunakan syaitan. Walaupun dia mengatakan trik. Orang sekarang Pak banyak tertipu dengan katanya trik-trik, nggak mau ngaku itu pakai syaitan. Tapi sebenarnya sesuatu yang secara logika nggak bisa diakali. Masa nggak bisa pakai syaitan, dibakar betul-betul nggak bisa kepanasan. Ini kan kalau di zaman Nabi namanya mukjizat, ya nggak? Mukjizat ini. Nabi Ibrahim mukjizatnya apa? Dibakar nggak kepanasan. Orang sekarang katanya cuma sulap. La ilaha illallah. Ya. Ini kan sihir ya. Bukan sekedar keluar dari kebiasaan ini. Memang menggunakan syaitan. Walaupun dia katakan trik. Nah, walaupun dia katakan trik. Masuk juga dalam pembahasan ini hipnotis. Hipnotis itu kan membuat orang apa? Menghipnotis orang supaya orang ini akhirnya nggak sadar. Itu termasuk sihir takhyili. Merubah daya pikirnya orang yang dirubah, cara pandangnya orang dirubah. Nah, seperti orang sekarang menikam dirinya kebal, ya. Itu kelihatannya saja seperti itu. Kalau dia menggunakan syaitan, maka bisa mengkafirkan. Kenapa? Walaupun dia katakan itu sulap, walaupun dia katakan cuma hipnotis, tetapi apa bedanya dengan yang terjadi pada tukang sihirnya siapa? Nabi Musa. Tukang sihir yang ada pada zaman Nabi Musa, tukang sihirnya Firaun. Tukang sihirnya Firaun, sihirnya sihir hakiki atau takhyili? Takhyili. Mereka lemparkan tongkat-tongkatnya, ya. Kira-kira tongkatnya berubah jadi ular enggak? Twing jadi ular. Enggak kan? Enggak. Fa idza hibaluhum wa 'asiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Tiba-tiba tongkat-tongkat yang mereka lemparkan dan tali-tali yang mereka lemparkan yukhayyalu ilaihi min sihrihim, menjadikan pandangan-pandangan manusia melihat kepadanya annaha tas'a, dia ular yang hidup. Berarti ini identik dengan kata sulap, ya enggak? Pesulap, ya. Makanya ada sebagian mushaf Al-Quran diterjemah pesulap-pesulapnya Firaun, ya. Karena sulap itu intinya mengkelabui pandangan manusia, itu intinya sulap. Dan kalau dia menggunakan syaitan, ya, dia kelabui pandangannya, dia gunakan syaitan agar pandangan manusia terlihat seperti itu padahal tidak seperti itu, maka dia masuk dalam bentuk kekafiran. Sudah bisa mulai bedakan ya yang mana sulap, yang ya, bisa ya, yang merupakan sihir. Makanya ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, setelah mereka lemparkan tongkatnya, lihat pengaruhnya sihir takhyili ini. Nabi Musa melihat tongkat-tongkat mereka apa? Tongkatnya menjadi ular atau enggak? Nabi Musa juga lihat kayak ular. Makanya fa'aujasa fi nafsihi khifata Musa. Pada diri Nabi Musa muncul ketakutan. Wih, banyak sekali ularnya. Ngeri ini. Gak bisa saya kalahkan. Qulna la takhaf. Kami katakan, kata Allah, jangan engkau takut wahai Musa. Innaka antal a'la. Engkaulah pemenangnya. Fa'alqi ma fi yaminik. Lemparkan yang ada di tangan kananmu. Talqaf ma sana'u. Akan memangsa semua apa yang mereka lakukan. Jadi tongkat-tongkat tadi dimakan oleh ularnya Nabi Musa, jadi ular betulan.
Tukang sihir tahu mana ular betulan dan mana ular khayalan. Makanya mereka apa? Mereka beriman semuanya. Marah Firaun. Ya. Jadi tukang pesulap-pesulap tadi paham, karena mereka tahu mereka nggak bisa merubah. Ya. Mereka nggak bisa merubah. Tetapi Nabi Musa tongkatnya betul-betul berubah. Ya. Mereka hanya bisa mengelabuhi pandangan manusia dengan keilmuan mereka. Ya. Dikala itu tukang sihirnya Firaun beriman kepada Musa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya Musa. Berarti sebelumnya posisi mereka kafir. Perbuatan sulap menyulap mereka mengkafirkan mereka. Ya. Ketika itu menggunakan syaitan. Itu teranggap sihir namanya. Walaupun lebih identik dikatakan sulap kalau bahasa kita, karena mengkelabuhi pandangan manusia. Baik. Ini jenis yang kedua. Jenis sihir yang ketiga, sihir majazi. Sihir majas. Ya. Majas itu artinya secara bahasa saja. Ya. Yaitu kejadian yang tersamarkan, sebabnya nggak jelas, tapi dilakukan karena trik-trik tertentu. Nah, ini juga sulap kan kalau bahasa kita. Apakah dengan kecepatan tangan orang nggak bisa lihat karena cepatnya gerakannya, nah, ya kan? Atau pakai trik-trik yang ilmiah menurut dia, ya, sehingga orang nggak bisa lihat. Atau pakai kedustaan. Kalau sekarang gampang sekali dusta, karena semua hanya mau dijadikan konten. Konten itu gampang, Pak, main-mainkan konten itu. Semua bisa jadi konten. Nah, atau menggunakan tim. Nah, ini paling banyak nih, Pak. Pesulap itu biasanya tidak sendirian. Dia biasanya menggunakan tim. Ada 5 orang, 6 orang timnya. Kemudian sudah kerjasama dengan timnya. Ya, sebenarnya pesulap itu sendiri bukan yang paling ahli. Dia hanya orang yang memerankan, ya, sebagai peran pesulapnya. Padahal yang memiliki peran terpenting adalah para timnya. Nah, maka ini ada seperti itu. Ini majazi. Ya. Taib. Ini yang akan kita bahas. Kalau yang seperti ini boleh nggak sih? Kan cuma trik, Ustaz. Ya, cuma trik. Yang seperti ini hukum minimalnya adalah maksiat, dosa. Ya. Pertama, dia bukan perkara yang memiliki manfaat. Ya. Manfaatnya apa untuk orang? Ya. Nggak ada manfaat sama sekali. Yang kedua, jelas-jelas ada bentuk pengkelabuhan, garis miring penipuan, garis miring kedustaan. Ya kan? Sedangkan Nabi SAW bersabda, man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu bukan dari golongan kami. Menipu enggak? Menipu. Kalau dia bisa merubah betulan, berarti sihir yang pertama hakiki atau takhyili. Kalau dia mengakui itu tidak betulan, maka paling tidak dia telah menipu manusia. Ya. Lalu apa yang dibanggakan, ikhwah? Wah, ini si fulan telah membongkar kedok si fulan. Antum banggakan yang mana? Dua-duanya antum banggakan salah. Ya.
Seandainya demikian cara membongkar kebatilan, dengan kebatilan juga ya, membongkar sihir perdukunan dengan cara seperti itu harusnya sudah dilakukan para nabi dan para rasul terlebih dahulu ya. Mereka nggak menyampaikan dengan dalil-dalil, dengan hujah-hujah, nggak perlu. Sampaikan dengan bongkar kedok saja dengan cara seperti itu. Harusnya kita sibukkan mengingatkan manusia tentang sholat, ya, tentang perbaikan akidah, tentang tauhid. Ini kita malah ikut-ikut sibuk mempopulerkan si fulan dan si fulan, ya. Yang belum tentu juga sulapnya itu sulap yang betul-betul trik. Ya. Semakin banyak kita lihat, maka semakin memungkinkan terlihat bahwasanya itu bukan sekedar trik. Ya. Gimana kalau trik betulan bisa ya perkara yang aneh-aneh ya. Nah, sesuatu bisa berubah jadi api ya. Ini kan takhili, menipu pandangan manusia. Maka hukum minimalnya kalau dia pakai trik-trikan seperti ini, hukum minimalnya apa? Dosa, maksiat. Ya. Maka nggak perlu, apalagi mau diajarkan ke anak-anak kita, nak sini nak, abi mau ajari sulap, ya. Itu ngajari nipu namanya. Mengajari trik-trik di dalam menipu. Nah, taib, la ilaha illallah. Ini berkaitan dengan sihir dan sulap tadi. Ya, mudah difahami ya kalau kita bagi menjadi 3 tadi. Yang mana sihir, yang mana sulap, yang trik-trikan saja. Kalau dia betul-betul masuk dalam kategori sihir, kita sudah katakan dia adalah bagian dari kekafiran. Bahkan di kalangan para sahabat, hukuman bagi tukang sihir darbatan bisaif, 1 kali tebasan dengan pedang, artinya dipenggal. Saking besarnya dosa sihir itu, Pak. Dipenggal pakai pedang, dibunuh. Ini penyihir ya. Di kalangan para sahabat ya. Tetapi ada juga sihir ya, jangan sampai tertinggal supaya nanti baca hadis nggak paham kalau tidak dijelaskan. Ada hadis Nabi SAW, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya pada penjelasan itu ada sihir. Ini sihir secara bahasa. Sihir secara bahasa di awal pembahasan tadi apa yang kita jelaskan? Apa-apa yang tersamarkan sebabnya. Di dalam penjelasan itu ada sihir, Pak. Kenapa? Hanya dengan menjelaskan orang bisa langsung paham. Di dalam penjelasan itu ada sihir. Makanya di sini juga peringatan bagi setiap orang jangan duduk-duduk dengan ahlul bid'ah. Kenapa? Kalau coba-coba duduk dengan ahlul bid'ah, kapan penjelasannya, retorikanya luar biasa, kita akan terikut. Walaupun kita mengatakan akidah saya kuat, manhaj saya kuat, tapi ingat, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya pada penjelasan retorika, ya, cara di dalam berbicara itu ada sihir. Kita bisa buktikan nggak Pak ini? Atau rasakan nggak dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya nih, di Surabaya ada beberapa ustadz. Ustadz satunya menjelaskannya loyo, santai. Kadang kita lambat pahamnya. Ya. Ada ustadz yang sebenarnya sama saja sih ilmunya, tapi cara menjelaskannya menggebu-gebu ya. Cara memberikan percontohannya, saya bisa paham. Padahal ilmunya sama. Ilmunya sama, sama-sama disampaikan kepada antum ilmunya. Tetapi kenapa ketika ada ustadz B yang menjelaskan antum bisa paham? Karena dia menyihir antum.
Dengan cara dia menjelaskan, dia menyihir antum, ya. Makanya kalau sebagian ikhwah tanya, Ustadz, ya, baru-baru sih ditanya sama ikhwah Malang, ikhwah sini Ustadz suka membeda-bedakan Ustadz, ya. Saya bilang, ya memang tiap Ustadz beda, ya. Maksudnya Ustadz, dia pilih-pilih Ustadz, yaitu hak dia, saya bilang. Oh boleh kah Ustadz? Tapi kalau Ustadz ini dia tidak hadiri, kalau Ustadz ini dia tidak hadiri. Yang dilarang itu adalah tidak menghadiri majelis ilmu. Masalah dia memilih Ustadz ini yang dia hadiri, Ustadz yang lainnya, itu hak dia. Para ulama saja dahulu ada yang diseniorkan. Murid-murid Imam Syafi'i mana mau menghadiri imam-imam yang lain. Bukan berarti dia taklid kepada Imam Syafi'i, tapi karena sudah kecintaannya, ya, penjelasan Imam Syafi'i yang lebih gamblang, ya, itu tabiat manusia, ya. Tabiat manusia nggak bisa dipaksakan. Dia lebih cinta kepada seseorang. Yang dilarang itu kalau Anda lebih mencintai Ustadz Fulan, tapi antum mencela Ustadz yang lain, itu yang dilarang. Menjatuhkannya, ya, mengejek-ejeknya, alah Ustadz apa itu, jelaskan aja nggak jelas. Bagi antum, bagi yang lain mungkin jelas, ya. Ya, karena memang pada penjelasan itu ada sihir, ikhwah, ya. Jadi kalau kenapa ya, kalau Ustadz ini kok masjidnya penuh, ya. Kalau Ustadz Fauzan nggak sampai setengah, ya biar aja, ya. Dia lebih cinta kepada ustadz lain karena memang dia lebih tersihir dengan ustadz yang lain itu, ya. Lebih cinta, biasa-biasa aja kok, ya. Jangan yang seperti ini ikhwah menjadi beban antum, ya. Untuk ikhwah yang lainnya nggak enakan, wah masa pilih-pilih ustadz, ya wajar, ya. Antum aja pilih-pilih juga, ya. Jangankan kepada orang lain, kepada anak antum saja kadang pilih-pilih, ya. Ya kan? Yang dilarang adalah menjatuhkan, mencela, ya. Tidak menghargai, tidak menghormati ustadz, itu yang terlarang. Dan meninggalkan majelis ilmu gara-gara tidak senang terhadap seorang ustadz, itu yang terlarang. Adapun masalah kecintaan tidak dipaksakan, jangankan itu ikhwah. Jangankan itu. Istri disebut dalam Al-Qur'an. Ya. Walan tastati'u, kalian tidak akan mampu, ya, untuk menyamakan dua istri antara istri-istri kalian walau harastum, walaupun kalian bersemangat atau mengerahkan seluruh kekuatan untuk sama-sama mencintainya, nggak bakalan bisa, ya. Ini fikih poligami nih, tapi antum kayaknya belum ada yang poligami, ya. Belum ada yang mau ngaku, ya. Ya. Fikihnya pasti ada yang lebih dicintai. Ini sama-sama istri loh, nggak boleh dipaksa. Apalagi cuma ustadz, apalagi ustadz yang jarang ketemu, ya wajar. Yang hari-hari ketemu bisa canda dengan dia, bisa sering ngobrol sama dia, yang jelas lebih dicintai, lebih disukai, lebih senang didatangi majelisnya, kan demikian ikhwah, ya. Dan ingat, salah satu juga untuk memunculkan kecintaan itu pada penjelasan. Kenapa? Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya pada penjelasan itu ada sihir. Makanya mungkin kalau anak antum belum paham, ya belum mau nurut, ya belum mau mendengar, jangan salahkan anaknya. Cobalah koreksi diri kita. Penjelasan kita sudah menyihir dia atau belum? Ya. Mungkin penjelasan kita belum menyihir dia, tapi cuma menyindir dia, ya. Kita kan biasanya lebih banyak menyindir daripada menyihir, ya. Baik, Masya Allah. Ini ikhwah, ya. Ini faidah tambahan, ya, tentang as-sihr, sihir itu secara bahasa. Adapun pembahasan inti kita adalah bagaimana kita bisa membedakan, ya, supaya kita tidak terpengaruh, ya. Ingat ikhwah, satu poin yang saya tekankan, tidak semua yang viral itu benar. Apa tadi? Tidak semua yang viral itu benar. Sekarang viral di mana-mana masalah ini dan itu, ya.
seakan-akan salah satunya pasti benar. Belum tentu dua-duanya benar. Satunya terjatuh dalam kesyirikan, satunya jatuh dalam dosa besar. Mana yang benar coba? Ya. Gak usah ikut-ikutan. Antum ikut-ikutan, antum juga terjatuh. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita. Fa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Kalau kalian melihat ada orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari mereka. Enggak usah ikut-ikut nimbrung, ya. Enggak usah ikut-ikut bicara, apalagi memviralkan, ya. Ingat ya, termasuk memviralkan adalah sok seakan-akan kita membantah mereka padahal ikut-ikut menyebarkan videonya. Ini penting ikhwah, saya ingatkan. Kenapa para ulama membahas hukum mendatangi dukun? Ya, ini kan sudah masuk ke ilmu perdukunan nih. Apa hukum mendatangi dukun? Kita semua sudah paham. Kemudian para ulama mempertegas dengan kondisi zaman sekarang ini, yang semua serba media sosial. Apakah menonton praktek perdukunan termasuk mendatangi dukun? Masuk. Ada sebagian ikhwah yang gak adil dalam bersikap. Kenapa saya katakan gak adil? Ketika dia disuruh untuk ngaji, datang ke majelis ilmu, dia mengatakan, saya sudah kok nonton lewat YouTube. Kan ngaji juga. Kata Ustadz, kalau nonton lewat YouTube itu juga namanya menuntut ilmu. Masya Allah, pinter dah. Pas nonton dukun katanya, saya gak datangi kok, saya cuma nonton. Kan gak adil. Ketika majelis ilmu cuma nonton mau dapat pahala bermajelis ilmu. Ketika nonton dukun nggak mau dapat dosa dan mendatangi dukun. Kenapa kita samakan? Karena mudarrah, bahaya, ya, pengaruh yang didapatkan ketika mendatangi dukun sama dengan pengaruh ketika kita menonton dukun, yaitu merusak akidah kita. Mantap juga ini trik atau sihirnya. Wah, tonton dulu sampai habis deh. Ini ternyata cuma trik, bukan ini. Tapi siapa tahu di video yang lain ada bentuk sihirnya. Wah, subscribe deh. Akhirnya hari-hari cuma nonton mbah dukun. Ya. La ilaha illallah. Bahaya ikhwah. Man atakahinan al-arrafan, siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, ya. Orang pintar karena yang mendatanginya nggak pintar, sebenarnya mintar-mintari. Paranormal karena yang datang nggak normal. Iya kan? Siapa yang mendatanginya, lam tuqbal salatuhu arba'ina lailah, nggak diterima sholatnya 40 hari. Ini sekedar mendatangi. Kalau membenarkan, man atakahinan fasaddaqah bima yaqul, siapa yang mendatangi dukun, dia benarkan apa yang diucapkan dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal iyadzu billah. Nggak takut kita apa? Ya. Pakai like segala, ya. Pokoknya sudah ya ikhwah, musnahkan yang beginian dari dunia ikhwah. Ya. Tutupi dengan apa? Dengan viralkan info-info kajian sudah. Ya. Sebarkan video-video taklim sudah. Ya. Nggak usah ikut sibuk-sibuk yang beginian. Ya. Nggak ada faedah sama sekali. Ya. Antum kalau terlalu sibuk dengan perkara seperti ini, justru antum akan diperhadapkan dengan pro dan kontra di antara ikhwah sendiri. Oh enggak, siapa bilang itu sihir, itu cuma pakai trik. Akhirnya sama-sama berjenggot, bicaranya masalah sulap aja. Antum ini mau jadi penuntut ilmu atau mau jadi pesulap sih? Yang dibela malah pesulap, ya. Sibuk antum dengan menuntut ilmu, ikhwah, ya. Masih banyak pelajaran yang antum perlu kuasai, yang perlu kita kuasai. Al-Quran kita belum hafalkan lagi, ya. Hadis-hadis Nabi SAW kita kemanakan, ya. Sibukkan diri kita dengan ilmu. Nah,
Ingat nasihat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata beliau, illam tashtaghil bil haqq syagalatkal batil. Ini nyata ini. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau kamu tidak sibukkan dengan perkara yang merupakan kebenaran dan kebaikan, pasti kamu akan tersibukkan dengan perkara kebatilan. Pasti itu. Kalau kita sibuk nonton yang sulap-sulapan, sihir-sihiran saja, pasti tertinggal yang namanya taklim dan kajian itu. Pasti sudah. Karena nggak nyambung. Nggak nyambung. Ya. Makanya ikhwah, sibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Ya, saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Tafadhol. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini termasuk yang lama berhubungan dengan pesulap, karena dulu satu kantor pesulap, dan saya juga pernah tidak lama bergaul dengan dukun. Dukun dengan sulap, kalau saya itu memang beda. Kalau dukun itu memang menipu ya. Menipu, soalnya jangankan pasien itu, istri aja ditipu sama dukun. Jadi iya, dukun. Jadi enggak semua itu menipu. Kalau sulap itu semua alat. Jadi mulai David Copperfield yang dunia sampai tingkat kampung itu semua pakai alat. Karena saya tahu pakai alat, dan alatnya diperjualbelikan. Makin canggih sulapnya yang semakin memukau penonton itu makin mahal alatnya. Semua diperjualbelikan, dan kita semua bisa jadi penyulap kalau kita beli. Yeah. Jadi semua kalau sekarang kan ada ini yang membuka kedok dukun yang sampai dilaporkan ke Polda pesulap merah. Jadi kenapa saya tahu ya, ini saya tahu katanya Husni Islamil Malayani, tapi saya selalu melihat, saya menghabiskan waktu di situ, sehingga saya tahu pesulap merah itu membuka kedok dukun itu. Semua dukun itu buka tempatnya dia dilaporkan karena membuka rahasia atau melecehkan para dukun. Jadi kalau pesulap itu memang alat, semua bisa beli dan semua bisa menjadi pesulap kalau mau beli. Iya. Karena dia itu tadi semakin canggih semakin mahal alatnya. Baik. Jadi intinya ya, sulap kita sudah sebutkan tadi. Sulap yang kita maksudkan ini dari sisi bahasa ada yang menggunakan syaitan. Kalau dia yang menggunakan syaitan seperti pesulapnya Fir'aun, kan kita sudah sebutkan tadi. Itu sulap juga loh. Membuat pandangan manusia yang menganggap itu adalah seperti itu, padahal tidak seperti itu. Yang seperti ini mengkafirkan. Kalau sulap yang dimaksud adalah menggunakan trik-trik tadi, kita juga sudah jelaskan apa hukumnya. Dia menipu pandangan manusia. Karena dia walaupun membongkar kedok kesyirikan, tapi kita harus kembali kepada hukumnya dulu. Hukumnya dia apa? Jangan sampai membongkar suatu dosa dengan melakukan dosa, kan begitu. Ibaratnya kita kalau mau sedekah jangan mencuri dulu. Kenapa kita katakan harus kembali kepada asal hukumnya? Sekarang, betul nggak dia menipu orang? Seandainya tidak menipu, kenapa dia harus tampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilihat orang? Itu kan menipu namanya. Nabi SAW mengatakan, man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu bukan dari kami. Ya. Sedangkan tidak ada bentuk penipuan saja, mengagetkan orang saja dengan sesuatu yang tidak biasa, ya. Didapati orang itu suatu dosa. Pernah seorang sahabat, ya, dia tidur ketika di perang Tabuk, dia tidur. Ketika dia tidur, maka tiba-tiba sahabat lainnya menjahilinya, ya, mau ngerjain, ya. Maka ketika dia bangun, diletakkan benda di depannya. Ya, ini kalau bahasa kita di prank.
Ini juga pembahasannya mirip-mirip nih. Ya. Diletakkan pas dia bangun kan kaget. Wah, kaget. Ya. Nabi SAW terus orang tersebut pun kaget, teriak. Ya. Orang-orang ketawa semuanya. Nabi tanya, "Ma yadhakakum?" Apa yang membuat kalian tertawa? Ini ya Rasulullah, saya letakkan begini. Maka Nabi SAW mengatakan, "La yahillu li muslimin ayyurawwi'u musliman." Tidak halal seorang muslim untuk mengagetkan seorang muslim yang lainnya. Ngagetkannya nggak boleh. Ya. Apalagi perkara yang terdapat tipuan-tipuan. Contoh, anggaplah tadi pakai trik, Pak, pakai alat. Ya, digunting-gunting nih. Betul, pakai trik. Anggaplah seperti itu. Ya, pakai trik. Ya, trik. Betul-betul trik. Nggak pakai syaitan. Ya, apa manfaat dia menunjukkan kepada orang kalau betul-betul tidak tergunting? Ini bohongan nggak, Pak? Ketika dia pakai trik, bohongan nggak? Berarti dia menipu orang. Tiba-tiba pakai trik, ya, karena ada zat kimianya. Taruh, kebakar. Ya. Anggaplah ini pakai trik. Ya, kita benarkan pakai trik. Tetapi orang yang melihat tertipu tidak? Ngapain dia bersulap kalau tidak mau membuat orang tertipu? Kalau tidak tertipu bukan sulap namanya. Menipu seperti ini yang dosa, Pak. Ya. Menipunya yang dosa. Ya. Walaupun hukumnya di bawah sihir, di bawah dukun, karena sihir dan dukun itu mengkafirkan. Ya. Tapi apakah kita mau membongkar kedok suatu kekafiran harus melangkah atau melalui perkara yang merupakan dosa? Kan gitu. Baik. Ya. Azan dulu, fadhal.
Taib. Apa hukum meruqyah bagi seorang yang terkena sihir? Bagaimana cara menghilangkan sihir dari seorang yang kena sihir? Hukum ruqyah bagi seorang yang terkena sihir. Dalam pembahasan ruqyah ada beberapa pembahasan. Pertama, pembahasan meruqyah orang yang terkena sihir atau sakit. Kedua, pembahasan meminta ruqyah bagi orang yang terkena sihir. Ini pembahasan yang berbeda. Pembahasan pertama tentang meruqyah orang yang terkena sihir, maka ini adalah perkara yang baik, karena asalnya sihir itu ya, dia ditangkal salah satunya dengan al-mu'awwidzat, dengan bacaan-bacaan yang mengandung perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, "Wa qul a'udzubika min hamazatis syayatin." Katakanlah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan syaitan-syaitan. Ya, dibacakan kepadanya, dan demikian pula Jibril meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terkena sihir. Maka seorang yang terkena sihir itu dia diruqyah. Ya, dia boleh meruqyah dirinya sendiri, dan ini yang paling bagus, dan orang lain boleh meruqyah dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ruqyah, ya, man istata'a ay yanfa'a akhihi falyaf'al. Siapa yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia lakukan, termasuk membacakan ayat-ayat. Ya. Bagaimana cara menghilangkan sihir dari seorang yang kena sihir? Yang pertama tentunya dengan al-mu'awwidzat, ya, membaca ayat-ayat tentang isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau membaca ayat-ayat yang lainnya, ayat-ayat ruqyah dan seterusnya. Kemudian jika sihir tersebut menggunakan bukhul atau al-aqad, ya, simpul-simpul, dan ini paling banyak digunakan oleh tukang sihir, menggunakan simpul-simpul seperti rambut yang digulung-gulung, ya, atau bagian dari sesuatu yang dimiliki oleh yang disihir, misalnya pakaian dalamnya dan semisalnya, maka dicari itunya dan dibakar, ya, karena itu adalah syaitan menyimpan, ya, bagian dari sihirnya di situ. Ya, kalau bahasa kita kekuatannya di situ, maka dibakar, dan jangan takut, ucapkan saja Bismillah, bakar, maka selesai insyaallah. Nah, itu salah satu atau bagian dari cara-cara untuk menghilangkan sihir dari seseorang. Bagaimana hukumnya seorang suami yang mentalak istrinya dalam kondisi kena sihir atau pelet? Apakah talaknya sah atau tidak sah talaknya? Karena yang mentalak adalah suaminya. Masalah sebab dan musababnya itu tidak masuk dalam pembahasan apakah sah tidak sahnya. Ya, hanya saja seorang ketika dia mengetahui istrinya ada tanda-tanda terkena sihir, harusnya seorang itu lebih banyak bersabar. Karena kapan dia mentalak istrinya, itu menunjukkan dia kalah dengan syaitan. Ya, masa gara-gara syaitan dia terpisahkan dengan istrinya? Maka dia harusnya bersabar dengan istri yang seperti ini, dan dia terus berusaha untuk mengobatinya, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membiasakan istrinya untuk terbiasa dengan zikir-zikir, ya, zikir pagi, zikir sore, ya. Dan saya ingatkan kepada para ikhwah, khususnya bagi ikhwah-ikhwah yang biasa meruqyah, jika kita meruqyah, selalulah ingatkan untuk orang yang kita ruqyah untuk agar dia membentengi dirinya dengan sering membaca Al-Quran dan zikir-zikir. Ya, kita itu ibaratnya hanya membantu. Ya. Pernah pelihara kambing, Mbak, ya? Ya, pernah ya pelihara kambing di kandang. Ya. Ya. Seorang kalau dia pelihara kambing di kandang, ya, supaya kambing tersebut tidak makan rumput, maka dijagain. Tapi yakin, kalau yang jaga sudah pergi, dia akan makan rumput lagi. Tetapi kalau seorang memiliki akal, dia akan pagari, sehingga kambing tersebut tidak akan memakan rumput walaupun tidak ada yang jaga.
seorang kalau terkena sihir atau seorang kalau terbiasa diruqyah orang lain, sampai kapan orang itu menjagain kita? Ya. Ustadznya pergi, jinnya datang lagi dong. Iya enggak? Tapi kalau dia membentengi dirinya sendiri, artinya dia memagari dirinya. Ya. Makanya ada buku-buku yang dikarang oleh para ulama itu Hisnul Muslim, ya, benteng bagi seorang muslim, itu zikir-zikir semua. Karena kapan seorang membentengi dirinya sendiri, dia akan terjaga. Ya. Ada orang sekarang terlalu mengandalkan orang lain. Ustadz, kambuh lagi ustadz, datang lagi jinnya, dibawa lagi ustadznya digeret sana sini. Ya. Memangnya kerjanya ustadz mau meruqyah aja, ya kan? Dan yang berpengaruh itu bukan ustadznya, yang memberikan pengaruh itu ayat-ayat yang dibaca. Ada orang sekarang, Pak, ini nggak apa-apa ya, lanjut ya. Dulu di zaman Syekh Mukbil, Syekh Mukbil pernah marah, ya. Jadi di waktu itu ada yang kerasukan, diruqyah sama santri, ya, diruqyah sama santri. Sewaktu-waktu Syekh Mukbil marah, katanya kalau ada yang kerasukan jin di waktu belajar, biarkan saja, jangan ada yang meruqyah. Ya kan? Karena tujuan jin itu bukan orang yang dirasuki itu. Tujuan utamanya itu merusak akidah kalian. Terganggu kalian dalam menuntut ilmu. Sekarang banyak orang rusak akidahnya, Pak, gara-gara masalah kerasukan. Ada ibu-ibu kerasukan nih, kerasukan. Sudah terkenal di situ yang suka meruqyah Ustadz Fulan. Ya. Akhirnya diruqyah Ustadz lain nggak mempan. Ustadz yang lain nggak mempan. Dibawa ke Ustadz Fulan, keluar jinnya. Yang lain lagi begitu. Akhirnya tersebar di kalangan ikhwah. Kalau Ustadz ini yang meruqyah, Masya Allah. Ini yang berpengaruh ayatnya atau Ustadznya sih? Ya. Akidahnya dirusak oleh jin. Padahal jin itu sebenarnya yang dia inginkan ternyata bukan menyakiti orang yang dirasuki, tapi dia mau merusak akidah orang-orang. Supaya pikiran orang itu ustadz ini ada, memangnya ustadz ini kayak apa, yang wali-wali itu apa yang dianggap, ya nggak ada bedanya sama kita, bacaannya sama. Masalah keikhlasan itu masing-masing kita berusaha. Kalau ustadz berarti dia pasti ikhlas gitu? Oh enggak. Ya. Ini ikhwah ya, ini penting ini. Ya. Misalnya ada akhwat yang kerasukan di sini. Manfaatkan siapa yang ada di sini. Enggak usah jauh-jauh manggil ustadz dari Madura misalnya, manggil dari sini dibawa, ya. Sampai pernah kejadian begini. Waktu itu kejadian di Sulawesi di daerah Sidrap. Ada di sana dikenal sekali, ya. Ya, enggak usah disebut nama. Kalau ada ustadz ini, wah Masya Allah, akhirnya dia sering orang-orang dari beberapa kabupaten, dari Sopeng, dari datang ke situ meruqyah. Sampai diceritakan bahwasanya ketika baru masuk pintunya, belum dibacakan ayat ini, langsung sadar, jinnya pergi. Itu tersebar di beberapa kabupaten. Hebatnya ini ustadz. Ini ustadz atau dukun sih? Kok kayak diidentikan dengan dukun ya? Ya. Jangan sampai seperti ini, ikhwah. Kenapa? Karena syaitan itu yang paling menjadi, ya, tujuan utama bukan rusaknya anggota badan seseorang, tapi rusaknya akidah seseorang. Hati-hati. Ya. Hati-hati ini. Pernah juga teriaknya luar biasa, panas kalau di ruqyah itu. Kalau kamu nggak mempan saya takutnya cuma sama ustadz ini, ngomong gitu lagi. Ya. Selalu diganggu. Pernah juga teman saya ruqyah. Ya. Teman saya ruqyah, banyak kejadian-kejadian tentang ruqyah ini. Yang tujuannya sebenarnya syaitan itu bagaimana supaya kita terganggu akidah kita, keyakinan kita. Pas teman saya meruqyah, ya, diejek-ejek tajwidnya. Baca Al-Fatihah aja salah, gimana saya mau keluar, katanya. Salah tuh. Ya, ditekan sedikit iyyaka na'budunya. Diajari sama jinnya.
Ya kalau kita kan langsung terganggu tuh. Ya. Baca aja terus ikhwah. Karena memang tujuan jin mengganggu kita supaya nggak konsentrasi. Ya. Itu. Taib. Saya lagi satu Ustaz ya. Silakan, Mbak. Ini kecil ya, di desa itu kan di Langgar waktu kita masih ngaji di Langgar itu ada anak teman-teman yang sakit gigi. Ini saya nanti setelah itu Pak Kiainya itu ngambil palu, ngambil palu yang nangis gigi suruh melihat dia masuk tiang dua, ini sembuh. Itu masuk sihir apa bukan? Oh iya, Itu masuk khurafat, Pak. tapi anehnya sembuh. Iya, itu khurafat, tipu daya syaitan di situ. Khurafat itu adalah sesuatu yang diada-adakan, aneh-aneh, ya, yang tidak ada hubungannya. Hati-hati dengan permasalahan sebab musabbab. Menyandarkan sebab kepada sebab itu saja sudah syirik, Pak. Menyandarkan sebab kepada yang bukan sebab itu syirik akbar. Menyandarkan sebab kepada sebab itu syirik kecil. Tapi menyandarkan sebab kepada yang bukan sebab itu syirik akbar. Supaya mau paham saya berikan contoh, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa nih waktu, nggak apa-apa. Saya sakit ke dokter, diberi obat. Ini sebab kesembuhan atau bukan? Sebab. Saya menyandarkan sembuh itu pada obat, Pak, bukan kepada Allah. Syirik atau tidak? Syirik, tapi syirik kecil. Karena itu sebab. Sebab pun ada dua, Pak. Ya, sebelum kita lanjut supaya lebih dipahami. Sebab ada dua. Ada namanya sebab syar'i, ada sebab kauni. Sebab syar'i itu sebab secara syariat. Memang ada disebutkan dalam syariat kita. Walaupun tidak logis menurut kita. Contoh ya. Nabi mengatakan bahwasanya wa ma yudrika la'allahu ruqyah. Dari mana kalian tahu kalau Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Sahabat meruqyah ketika ada orang disengat kalajengking langsung sembuh. Nabi mengatakan kamu benar. Itu ruqyah. Secara logis, Pak, bacaan bisa menyembuhkan disengat kalajengking enggak? Enggak ya. Tapi secara syar'i itu ditetapkan oleh Allah. Ini syar'i namanya, sebab syar'i. Ya. Menyambung silaturahmi bisa memanjangkan umur, logis enggak? Logis enggak? Enggak logis. Tetapi syariat menetapkan man arada ayyansa umurahu wa yassir umurahu falyasil rahimahu. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, sambung silaturahmi. Itu sebab syar'i. Yang kedua sebab kauni. Sebab kauni ini sebab yang logis. Minum bisa hilang haus, betul nggak, Pak? Betul. Makan bisa hilang lapar, betul nggak? Ini sebab kauni. Disebut nggak dalam Al-Quran? Wahai orang-orang beriman, makanlah kalian supaya kalian kenyang. Ada nggak? Enggak disebut dalam Al-Quran. Berarti nggak syar'i, tapi kauni, nyata. Sebab yang nyata. Ya. Kalau ada sesuatu kita sandarkan kepada sebab, maka itu bisa kesyirikan. Karena sebab itu bukan yang menciptakan sesuatu. Bukan obat yang menciptakan sehat, Pak. Yang menciptakan sehat itu Allah. Berarti kita hanya menempuh sebab kesembuhan dari Allah. Nah, lebih parah kalau kita menyandarkan suatu yang kita anggap sebab padahal dia bukan sebab. Contoh, kalau ada kupu-kupu berarti mau ada tamu. Apa hubungannya kupu-kupu dengan tamu? Syar'i ada enggak di dalam Al-Quran? Ada enggak dalam Al-Quran? Enggak ada. Ada enggak dalam hadis? Ya. Ada enggak dalam hadis? Enggak ada. Berarti enggak syar'i. Logis enggak? Kupu-kupu kok bawa berita tentang datangnya tamu? Enggak logis.
berarti dia bukan sebab. Sama tadi Pak, ada nggak di dalam Al-Quran kalau sakit gigi maka pukullah pintu? Ya. Nggak ada, berarti bukan sebab syar'i. Sekarang sebab nyata, kauni nggak? Logis nggak? Apa hubungannya pintu dengan gigi? Ya. Berarti dia dikhawatirkan termasuk kesyirikan. Ya. Termasuk kesyirikan kalau dia menyandarkan kesembuhan itu pada dipukul pintu, Pak. Ya. Hati-hati. Ya. Misalnya kalau kalau nggak santap-santap, kalau orang Jawa ya, mau pergi nggak santap-santap, nggak gini. Ya. Itu bakalan celaka di jalan. Apa hubungannya? Nah. Apa hubungannya coba? Kalau nabrak kucing, ketabrak kucing, nggak singgah dikubur dulu, ada nggak di Jawa begini? Bakalan celaka. Apa hubungannya? Ya. Nah, ini semua tatoyur, menyandarkan kesialan kepada sesuatu yang kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun, menyandarkan kesialan kepada sesuatu itu kesyirikan, menyandarkan kesialan kepada sesuatu itu adalah kesyirikan. Pertanyaan terakhir, Afan Ustadz, waktu sudah habis. Terima kasih. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.